Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu dan para remaja yang ibu-ibu ntar ya. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dengan berbagai karena nikmat dan Giniin tangan biar kelihatan top. Bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Baitul Islam ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti taklim yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ini namanya Pak Arsad dengan kajian kitab Al-Hikam. Ini Janudin yang suka WA nih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita semuanya selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai taklim pada hari ini, mari kita berdoa atas berbagai nikmat yang telah diberikan kita semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan apapun yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, semoga senantiasa meridhokan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa saja, nanti sebelum kali terakhir mohon silakan waktu untuk barangkali ada jamaah yang bertanya. Sebelumnya saya ada pantun Bapak Ibu sekalian. Pergi ke pasar membeli buah semangka dalamnya merah. Alhamdulillah pagi ini banyak jamaah dengarkan ceramah, semoga mendapat pahala dan berkah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Husna Karamul Karam Bapak Mudzakir, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Husna, saya hormati Karamul Ustaz Haji Dr. Nobati, Ustaz Haji Usai, serta para bapak ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga kita semua yang pada kesempatan yang mulia ini, yang hadir yang duduk di majelis yang mulia ini, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hadir dan bertemu di majelis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan perjumpaan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sekarang itu yang menganggap masih akhir Dzulhijjah, ada yang mengatakan awal Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah 2 awal tahun, 3 tahun ya. Cukuplah. Mau diulang lagi nanti malam juga enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, satu kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Al-Fatihah As-Sakandari, yang mana kita akan membahas hikmah yang ke-65, di mana Al-Imam Ahmad bin Al-Fatihah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, beliau mengatakan al-anwaru maqayil qulubi wal asrar. Al-anwaru cahaya-cahaya. Jadi cahaya itu bahasa Arabnya nur. Kalau lebih dari 2 cahaya, artinya banyak cahaya, itu anwar. Kalau nur itu 1 cahaya, kalau anwar itu banyak cahaya. Al-anwar adapun cahaya-cahaya, maka yang semua itu adalah sebagai kendaraan hati, wal asrari, dan rahasia-rahasia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini butuh cahaya. Cahaya ini yang pada pertemuan sebelumnya diistilahkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah sebagai warid. Warid itu sesuatu yang Allah datangkan ke dalam diri kita, sehingga dengan warid itu kemudian ada semangat atau keinginan pada diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah ini, yaitu al-anwaru maqayil qulub, bahwa cahaya-cahaya itu adalah kendaraan daripada hati. Ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 257, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, karena Allah itu adalah kekasihnya orang yang beriman. Allah keluarkan orang yang beriman itu minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati kita ini akan baik kalau mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan gelap. Jadi kita ini hanya akan bisa taat kepada Allah kalau
yang mana Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Ya Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing hamba tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mengapa kalau kita membaca riwayat-riwayat Nabi itu sering banget berdoa. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyan. Nabi itu senantiasa berdoa kepada Allah dalam segala kondisi. Jadi Nabi itu dalam segala kondisi selalu berdoa. Bisa dimaknai berdoa, bisa dimaknai berzikir. Karena Nabi Muhammad SAW kalau disebut di dalam satu hadis, ini atqakum minkum. Nabi kan pernah bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Jadi manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memberikan gelar luar biasa kepada Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut Nabi dengan istilah hamba, dan derajat hamba itu derajat yang paling tinggi adalah di atasnya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut Nabi Muhammad SAW dengan istilah abdul. Dan bukti bahwa baginda Nabi SAW itu adalah orang yang paling bertakwa, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa taat sekalipun, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu merasa tidak bisa melakukan apapun, bahkan sekalipun taat, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya sampaikan tadi disebutkan dalam satu hadis, Nabi itu selalu berdoa dalam segala kondisi. Nabi itu asal mau makan, asal mau keluar rumah, itu beliau selalu membaca Bismillah. Bahkan setiap pagi dan sore Nabi membaca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul. Dan ini sebagai perwujudan bahwa Rasulullah SAW itu sangat benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia itu cukup. Maka Nabi adalah orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW banyak sekali membaca doa yang isinya adalah memohon pertolongan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa
sebagai bentuk pernyataan beliau, dan ini memang benar-benar keluar dari hati beliau, bahwa beliau hanya akan bisa terhindar dari godaan syaitan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu minta kepada Allah. Di antara doa yang populer yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada Kau al-huda wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan kemuliaan, wal ghina dan kekayaan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Beliau selalu meminta kepada Allah untuk diberikan bimbingan yang diterjemahkan oleh Imam Ibn Athaillah sebagai cahaya. Dan kalau kita tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa taat kepada Allah. Maka kalau kita mendapatkan cahaya, kita akan menjadi hamba yang senang dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di sini wal asrar. Asrar itu artinya rahasia-rahasia. Allah itu kalau sudah memberikan cahaya kepada hamba, maka hamba itu akan bisa melihat rahasia-rahasia. Makanya ada satu riwayat di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min." Takutlah kalian kepada firasatnya orang, fa innahu yaqulu bidunillah. Sesungguhnya orang mukmin itu memandang dan melihat sesuatu dengan cahayanya Gusti Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau sudah diberikan cahaya oleh Allah, maka dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat secara dohir. Saya pernah cerita, dulu itu ada ulama namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu saat berjalan bersama gurunya, yang mana Imam Syafi'i dan gurunya ini mampir di satu masjid. Mampir di satu apa? Masjid. Dan saat itu ada seseorang yang sedang duduk di luar masjid. Kemudian gurunya Imam Syafi'i ini bilang, "Wahai Syafi'i, menurut kamu orang yang ada di luar masjid itu pekerjaannya apa?" Padahal baik Imam Syafi'i maupun gurunya belum kenal dengan orang yang ada di luar masjid tadi. Imam Syafi'i, menurut firasatku, ini firasat, orang itu pekerjaannya tukang kayu. Dan gurunya Imam Syafi'i, bukan. Menurut firasat, orang itu pekerjaannya tukang batu. Ya udah, mari kita bertiga, kita tanya orang itu dia kerjaannya apa. Akhirnya keluarlah Imam Syafi'i dan gurunya, dan kemudian berkenalan dengan orang yang ada di luar masjid. Kemudian setelah basa-basi gitu, ditanya dengan orang, "Bapak, profesinya apa?" Dia bilang, "Belum lama ini saya profesinya tukang batu, tapi sekarang saya tukang batu." Belum lama profesi saya tukang batu, tapi sekarang saya menjadi tukang. Ini bisa diartikan sebagai melihat sesuatu yang rahasia.
Dengan apa Imam Syafi'i bisa menebak orang itu dia tukang kayu? Ya dengan apa tadi? Dengan nurullah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah dapat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi bening, hatinya menjadi jernih. Banyak dulu kiai itu bisa melihat kondisi seseorang. Dia kalau melihat orang itu sesuai dengan amal, orang itu baik ya kelihatan manusia, orang itu nggak benar. Bisa jadi dalam pandangan sang kiai itu orang ini bentuknya mungkin monyet lah, mungkin babi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi karena cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan cahaya Allah itu? Dikatakan oleh para ulama bahwa warid atau cahaya itu di antara cara memperolehnya adalah dengan wirid. Warid itu atau cahaya itu cara memperolehnya dengan apa? Apa itu wirid? Zikir yang dibaca terus menerus. Jadi wirid itu zikir yang dibaca setelah terus menerus. Dalam Al-Quran adalah kali banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita berzikir. Bahkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya apa? Zikir. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika bila adnabal abdu, ketika ada seorang hamba yang melakukan dosa, maka akan terbentuk satu titik nuqtatun saudaun, satu titik hitam pada hati. Makin banyak dia melakukan dosa, maka titik-titiknya makin apa? Makin banyak. Gak hanya membentuk titik, lama-lama menebal dan mengeras, menyebabkan hati itu tertutup. Ketika sang hamba itu kemudian bertaubat dan membaca istighfar, istighfar ini bagian dari zikir, maka satu persatu titik-titik ini akan lenyap, akan hilang. Makin banyak zikir istighfar yang dia baca, makin banyak titik-titik yang apa? Yang hilang, sampai kemudian bersihlah hati. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa zikir itu di antara cara kita membersihkan hati. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hati itu kan bahasa Arabnya itu qalbun, qalbun berarti pola berubah. Di hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbun, pola berubah. Makanya jangan heran kalau ada orang kemarin baik kok sekarang nggak baik, karena memang hati itu yang berubah. Kita temui paginya orangnya ceria, welcome, sorenya cemberut, nyapa aja enggak. Ada nggak orang gitu? Berarti hatinya lagi berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wirid itu bisa mendatangkan warid. Kata bisa berarti orang yang wirid tidak pasti dapat warid. Tapi di antara cara untuk bisa mendapatkan warid atau cahaya itu dengan apa? Yang wirid aja belum tentu dapat warid, apalagi yang enggak wirid. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa butuh dengan cahaya Allah. Ketika kita butuh dengan cahaya itu, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan cahaya. Kenapa ada orang kerja mati-matian dari ini? Karena dia butuh. Kan beda Pak. Jomblo, istri nggak punya, anak nggak punya. Dengan orang yang punya istri dua lagi, anaknya banyak, kebutuhannya banyak. Beda kan? Lebih istrinya banyak, anaknya banyak, itu pasti butuh banget dengan apa? Dengan lebih-lebih asal pulang ke rumah ditanya apa? Duit. Dia akan mati-matian untuk mencari duit. Bahkan dia akan pergi ke sono ke sini kalau dapat apa? Duit. Diajak ayo ke sono, ada duitnya nggak ada obat. Konsep duit. Ya seperti itulah hendaknya kita terhadap nurnya Allah, cahaya Allah. Kita harus merasa butuh sekali dengan bimbingan Allah. Kita harus merasa butuh sekali. Kalau sudah merasa butuh, maka kita akan berusaha untuk memperoleh, berusaha untuk mendapatkan. Dan kalau kita tidak mendapatkan cahaya Allah, kita tidak bisa melakukan ketaatan sejalan. Tanpa bimbingan Allah, cahaya dari Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan sejalan. Makanya disimpulkan makna al-anwar muqayyal qulubi wal asrar, bahwa cahaya itulah kendaraannya hati dan rahasia-rahasia Allah. Artinya orang kalau sudah mendapatkan cahaya dari Allah yang disebut nurullah tadi, maka orang ini hatinya akan selalu lempeng jalannya. Dan orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah itu, dia bisa melihat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bagaimana cara mendapatkan cahaya Allah? Yaitu dengan banyak-banyak apa? Berzikir. Dengan banyak-banyak berzikir. Makanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hanya ditelan oleh ikan apa? Dan keluar Nabi Yunus dari ikan paus itu tanggal 10 Muharram atau hari apa? Asyura. Gak hanya Nabi Yunus, banyak nabi-nabi yang lain yang diselamatkan oleh pada hari Asyura. Makanya kita disunahkan puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kan Nabi katakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, ayat Asyura. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura. Di puasa hari Asyura itu tingkatannya di bawahnya puasa Ramadan. Kalau sholat yang di bawahnya sholat wajib itu sholat malam, sholat tahajud. Di bawahnya sholat 5 waktu. Tapi kalau puasa itu puasa Asyura. Sampai kita tidak puasa kecuali bermakan. Itu Nabi Yunus, Allah firmankan kalau beliau tidak dulunya bukan orang yang selalu membaca tasbih. Jadi Nabi Yunus itu orang yang gemar membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Jadi sebelum dimakan ikan paus itu beliau adalah orang yang sudah terbiasa membaca subhanallah. Andai kata Nabi Yunus ini bukan orang yang selalu berzikir dengan membaca subhanallah, maka dia pasti akan dibiarkan oleh Allah di dalam perut ikan nun, ikan paus sampai hari kiamat. Itu diantara anugerah yang Allah berikan kepada orang yang selalu berzikir, khususnya membaca tasbih. Jadi kalau kita pengen diselamatkan oleh Allah, pengen ditolong oleh Allah, banyak-banyakin baca tasbih. Daripada ngelamun yang nggak jelas kan mending tasbih. Daripada menghayal yang kayaknya tidak mungkin dicapai, menghayal pengen dapat istri lagi kayaknya mustahil kan? Mustahil kayaknya. Daripada menghayal yang mustahil pikirin yang nggak jelas tadi, mending baca tasbih. Memang pikiran kita ini kalau nggak kita arahkan memang mikirnya nggak jelas. Saya ada ada orang sudah umurnya udah tua, cucunya udah banyak, selalu minta nomor HP cewek-cewek cakep. Di sini nggak ada nih. Itu profilnya diganti yang muda lagi. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam hikmah yang ke-66, Imam Ibnu Athaillah mengatakan an-nuru jundul, cahaya itu prajuritnya atau pasukannya hati. Kama anna dzulmata jundun nafs, sebagaimana bahwa sesungguhnya kegelapan itu adalah pasukannya nafsu. Fa idza aradallahu ay yansura 'abdahu amaddahu bi juludil anwar wa qata'ahu 'adadul wal amyah. Maka apabila Allah ingin menolong seorang hamba, maka dibantunya dengan pasukan cahaya dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Jadi ini menarik. Jadi Allah berfirman, saya ulangi lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Allah itu kekasihnya orang mukmin, yang mana Allah itu mengeluarkan
mengeluarkan orang mukmin dari kegelapan ke cahaya. Artinya dari orang itu sesat kemudian Allah berikan apa? Petunjuk. Dari Allah abaikan kemudian Allah bimbing. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhum taghut. Maka kekasihnya orang-orang kafir itu adalah taghut. Taghut itu maknanya setan. Orang kafir itu teman dekatnya itu apa? Yukhrijunahu, yang mana setan ini akan mengeluarkan orang-orang kafir itu minan nur, dari cahaya ila dhulumat, menuju kegelapan. Dulu pernah kita bahas bahwa makna cahaya itu adalah petunjuk hidayah, dan makna kegelapan itu adalah kesesatan. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala. Man yahdillah, siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillah, maka enggak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-66 ini Bapak menjelaskan bahwa cahaya itu adalah prajuritnya hati, dan kegelapan, kesesatan itu adalah pasukannya nafsu. Setiap hari hati dengan nafsu ini, menurut Imam Ibnu Athaillah menurut teori itu berantem. Dan dari bangun tidur sampai tidur lagi kita kan selalu hadapkan dengan pilihan, apakah sholat ke masjid atau di bangun subuh atau lanjut tidur, ya kan? Ngaji atau pulang. Nah, itu kan pertarungan hati dengan apa? Dengan nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu secara umum selalu memerintahkan kepada yang buruk. Nafsu itu pengennya yang enak-enak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa cahaya itu pasukannya hati, prajuritnya hati, sedangkan kegelapan, kesesatan itu pasukannya apa? Fa idza radallahu ayyusra 'abdah. Allah itu kalau berkehendak untuk menolong hambanya, amaddahu bi junudil anwar, maka Allah akan berikan suplai bantuan kepada hati itu dengan cahaya. Dan kemudian apa? Wa qata'an mu'adadatul wal aghyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan kepada bantuan kepada kegelapan dan kepalsuan. Di tiap hari ini Bapak Ibu, tidak hanya tiap hari, tiap waktu, hati kita dengan nafsu kita ini apa? Berantem, tanazuk, saling tarik menarik. Hati ngajak kepada kebaikan, nafsu mengajak kepada apa? Keburukan. Hanya kalau Allah ingin menolong kita, maka Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati, pasukannya ditambah. Kalau pasukan hati ini bertambah, maka kegelapan nafsu ini akan kalah. Hati ini akan menang kalau pasukannya banyak berupa cahaya, dan nafsu ini akan
akan kalah kalau pasukannya berupa kegelapannya ini sedikit. Dan sebaliknya, hati ini akan kalah kalau nafsu ini pasukannya apa? Baik. Tapi tidak ya kemudian jangan kita pasrah diri kepada Allah total gitu, enggak. Harus ada usaha jadi. Kalau kita pasrah total, nanti kita jadi jabariyah. Jabariyah itu orang yang nggak mau usaha apa-apa. Dia nganggap bahwa buruk baiknya manusia itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini Bapak Ibu, suatu saat ada seorang guru itu nanya kepada murid, nanya begini, di dalam diri kita ini ada serigala baik, ada serigala jahat, dan tiap hari, tiap waktu serigala baik dan serigala jahat ini apa? Berantem. Lalu sang guru nanya kepada muridnya, mana kira-kira serigala yang menang? Bingung muridnya, serigala yang mana ya? Ya sebaiknya ya apa namanya? Menurut konsep, kalau kita lihat film-film itu, yang menang itu yang mana? Yang baik. Kita nonton film itu selalu yang menang itu ya, walaupun di belakang ada babak belur dulu. Tapi kalau nggak ada babak belur dulu kan nggak jadi film. Maka dijawab oleh gurunya, yang menang itu adalah serigala yang kamu kasih makan. Dia tanya, tiap hari dalam diri manusia itu, dalam diri kita ini ada dua serigala. Satu serigala baik, yang kedua serigala jahat. Tiap hari berantem. Maka gurunya nanya, mana serigala yang menang? Bingung muridnya tidak jawab. Maka kata gurunya, serigala yang menang itu adalah serigala yang kau kasih apa? Nah, sama kita ini tiap waktu antara nafsu dengan apa? Dengan hati ini kan berantem terus. Nafsu mengajak keburukan, hati mengajak kebaikan. Mana kira-kira diri kita ini akan condong, ke hati atau ke nafsu? Maka jawabannya kepada yang kita rawat, yang kita perhatikan. Dan cara agar kita ini mendapatkan cahaya tadi sudah saya sampaikan adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau kita banyak berzikir, maka hati kita hati kita akan cenderung penuh. Tapi kalau kita banyak lalai, maka nafsulah yang jelas berbeda. Baik, di sini ada pertanyaan, saya silakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya dari ibunya atau dari bapaknya? Tidak sesuai materi, bebas. Pertanyaannya boleh bebas, tapi terbatas juga. Silakan, ada Pak? Dari ibu ada Bu? Katakan. Kasih kesempatan dua penanya, boleh Pak ya? Masih ada satu lagi penanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyebutkan, kalau tidak salah, Allah mencintai hambanya. Pertanyaannya Pak Ustadz, adakah kiat atau amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya bacakan ayatnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjadi kekasih Allah?
qulubihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan mereka pun tidak bersedih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis isinya bagaimana caranya supaya kita ini dicintai oleh Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma afdaltu 'alaihi. Yang kalau kita terjemahkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa sesuatu yang bisa membuat aku cinta kepada hambaku adalah kalau hambaku itu mengerjakan kewajiban kepadaku dengan sesempurna mungkin. Jadi kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji dengan sesempurna mungkin, maka yang kita lakukan ini akan menjadi sababiah Allah cinta kepada kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku yang tidak bosan-bosannya melakukan hal-hal yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, zikir, maka perbuatan-perbuatan sunnah itu akan membuatku makin cinta kepada. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka pendengarannya, penglihatannya, bahkan apa yang dia pegang, apa yang setiap langkahnya, semua aku akan bimbing. Wa in sa'alani la'utiyana. Kalau hamba yang aku cintai itu minta, aku akan kasih. Wala in ista'adzani la'u'idanah. Dan kalau hamba itu minta perlindungan, aku akan apa? Berikan perlindungan. Maka intinya Bapak Ibu, orang yang ingin dicintai oleh Allah, pertama kerjakan sesempurna mungkin apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan yang kedua, kerjakanlah hal-hal yang sifatnya sunnah. Sholat sunnah, baca Quran, termasuk puasa sunnah itu. Kalau kita mengerjakan hal-hal itu, maka Allah akan mencintai kita. Hatta uhibba, hingga aku mencintai kita. Dan apa yang terjadi kalau Allah mencintai kita? Semua apa yang kita lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dibimbing oleh Allah, maka dia akan sangat senang dan nyaman dengan ketaatan, dan dia akan benci, bahkan tidak betah di dalam keburukan. Ada kan orang betahnya di masjid, lagi baca orang betah. Tapi ada orang yang nggak betah. Jangankan masuk dalam masjid, lewat masjid aja nggak mau, lagi nggak betah. Baca Quran, wah, jangankan baca Quran, dengar Quran aja udah pusing kepala. Orang kalau sudah dibimbing oleh Allah, dia akan sangat peka di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, dan dia merasa nyaman dengan ketaatan-ketaatan. Maka kalau kita ini tidak nyaman dengan ketaatan, itu bisa jadi kita belum masuk dalam lingkaran orang yang dicintai oleh Allah. Kan ada orang itu asal melihat sesuatu yang buruk nggak mau, nggak senang, matanya itu, telinganya juga nggak senang mendengar yang buruk. Maka ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang buruk, dia nggak nyaman. Berada di tempat-tempat yang buruk, dia nggak nyaman. Tapi kan ada orang yang malah nyari-nyari yang buruk
Jadi orang yang baik itu kan diistilahkan seperti apa? Seperti lebah. Lebah itu yang dicari apa? Makanya dihasilkan pun juga banyak. Dan orang mukmin itu seperti lebah. Orang yang gak baik itu seperti apa? Seperti lalat yang dicari kotoran, sampah. Yang keluar pun juga penyakit. Dikeluarkan oleh lalat itu apa? Penyakit. Jadi kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka dia seperti lebah. Kalau Allah, orang dibenci Allah oleh Allah, dia seperti apa? Seperti lalat. Ini perumpamaan. Tapi yang pasti mau lalat mau lebah, dua-duanya adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Ini hanya istilah. Berarti saya mengatakan lebah yang dicintai, kemudian lalat itu yang dicintai. Jelas ya? Jadi demikian. Lagi tanya? Cukup? Satu lagi ya. Satu lagi. Ini yang goes kan mendung nggak goes ya? Goes nggak Pak Komandan? Nggak ya? Ke Bogor. Ya, sedikit lagi aja. Pak Ustadz, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa kita ditetapkan dan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Biasanya ya ada yang mendawamkan lah, atau mungkin kita ya kalau dalam perjalanan dari rumah menuju masjid, daripada kita ini kan bisa berzikir mengingat Allah, ada yang biasa kalau saya biasanya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sami nura wa an yasari nura wa an yamini nura wa uqal nura wa tahti nura wa amami nura dan seterusnya. Jadi intinya kita minta petunjuk dari Allah, ditetapkan hatinya seperti cahaya, matanya, pendengarannya, lisannya, dengan harapan kemanapun kita pergi kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari bentuk perkataan, mata yang kita untuk melihat, dan pendengaran yang baik-baik. Mungkin ada riwayat sedikit dari hal tersebut Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi bahwa nur di sini adalah cahaya, hidayah. Jadi ketika ini doa dari Rasulullah SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku ini apa? Cahaya. Maksudnya berikan hatiku ini petunjuk, sehingga apa yang aku pikirkan, sehingga apa yang aku inginkan itu selalu hal-hal yang apa? Baik. Wa fi sam'i nur. Dan di dalam pendengaranku ini apa? Cahaya, sehingga segala apa yang aku dengar itu yang baik. Karena ada orang Pak asal nyetel apa namanya itu tip atau player itu yang di setel itu dangdutan dulu. Kalau di Quran itu nggak betah dirinya. Kalau ngomongin orang dengerin gibah itu kuat, 2 jam itu kuat, 3 jam kuat. Kalau dengerin ceramah kajian itu nggak betah. Wafi basari nur, dan berikan petunjuk kepada matanya sehingga apa yang aku lihat itu selalu apa? Baik. Ada orang itu kalau melihat jelek itu ditutup mata. Makanya Bapak Ibu, Imam Ali atau sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali Abu Tawaj. Sayyidina Ali itu kan tidak hanya radhiyallahu anhu, beliau juga mendapatkan doa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah. Jadi dikatakan Sayyidina Ali itu orang yang kalau jalan itu selalu melihat ke bawah. Kenapa tidak melihat ke depan? Karena beliau khawatir berpapasan dengan cewek cakep. Kalau kita kan pelak-pelak oleh yang cakep. Kalau Sayyidina Ali itu selalu melihat, karena beliau tidak mau matanya itu melihatnya apa? Nah itu kan anugerah benar. Kalau ada orang seperti itu luar biasa. Itu rezeki di atas rezeki.
kiri semoga kau berikan apa? Bimbingan. Wa amami nur, depanku kau berikan apa? Bimbingan. Wa khalfi nur, dan belakangku apa? Cahaya. Wa fawqi nur, bawahku cahaya. Wa tahti nur, waj'alni nur, dan jadikan diriku ini adalah cahaya. Selalu bimbinglah kamu kemanapun, ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, ke depan, ke belakang. Ya Allah, semua itu berikan aku apa? Petunjuk, bimbing. Makanya saya pernah sampaikan ada ungkapan yang berbunyi sahih amalaka bil ikhlas. Lempengkan, luruskan amalmu dengan apa? Ikhlas. Kalau amal kita yang ingin lempeng, ingin lurus, maka hendaknya kita ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bit tabari, dan lempengkan ikhlasmu itu dengan apa namanya itu, tabar itu maknanya menafikan keberadaan, meniadakan keberadaan. Dengan apa kita meniadakan diri kita? Dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula, tiada kemampuan bagi kita untuk melakukan ketaatan. Jangankan sholat, zikir sekalipun. Wala quwwata, tidak ada kekuatan pada diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini sangat membutuhkan cahaya, dan hendaknya kita ketika berdoa kepada Allah, berdoa supaya kita mendapatkan apa? Cahaya. Kalau kita meminta kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas jawab ini? Bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asy-syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa waffiqna lil haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak